warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah, fajtama'a ilayhi an-nas faqalu lahu ya Aba Ishaq, ma lana nad'u fala yustajabu lana limadha? Qal li'anna qulubakum qad matat bi asharati asya'. Araftum Allah ta'ala wa lam tu'adu haqqah. Alimtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Akaltum ni'matallah wa lam tu'adu syukraha. Qultum inna syaitan aduwwukum wa wafaqtumuh. Qultum innal jannata haqqun wa lam tasta'idu laha. Qultum innan nara haqqun wa lam tahribu minha. Qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'idu lahu. Idza intabahtum minan naum sataghaltum bi uyubin nas wa nasaytum bi uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Ngartos ke Bu? Sami. Nanti saya jelaskan artinya. Artinya Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah. Berkumpullah jemaah mendengarkan ceramahnya. Persis seperti ini. Selesai ceramah ada yang nanya, ya Ayah Ishaq, sering saya berdoa tapi kenapa doa saya tidak dikabulkan Allah? Tapi kenapa doa saya tidak tajam? Tapi kenapa permintaan saya ditolak Allah? Barangkali pertanyaannya sama dengan kita. Betul? Betul? Apa? Ibrahim bin Adham menjawab yang membuat si penanya nangis, yang membuat si penanya tidak lagi bisa bicara, saking sedih dengan jawabannya, yang menyebabkan doa kamu tumpul, doa kamu tidak diterima Allah karena hatimu mati oleh 10 pelatih yang membunuh hati manusia. Araftumullah ta'ala walam tu'adu haqqa. Kau kenal Allah tapi kau tidak tunaikan hak Allah. Yang kedua, alimtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnata. Kau katakan cinta kepada Rasul tapi engkau tidak mencontoh sunnahnya. Tiga, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Sering kau baca Quran tapi tidak pernah mau mengamalkannya. Akaltum ni'matallah wa lam tu'adu syukra. Sering kau makan nikmat Allah tapi tidak pernah engkau mensyukurinya. Qultum inna syaitan aduwwukum wa wafaqtumuh. Kau katakan setan musuh tapi tiap hari sepakat dengannya. Qultum innal jannata haqqun wa lam tasta'idu laha. Kau katakan surga benar tapi kau tidak pernah meniti jalannya. Qultum innan nara haqqun wa lam tahribu minha. Kau katakan neraka benar tapi tidak pernah engkau lari darinya. Qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'idu lahu. Kau katakan mati pasti tapi tidak pernah mengumpulkan bekalnya. Idza intabahtum minan naum sataghaltum bi uyubin nas wa nasaytum bi uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. 9. Bangun tidur sering kau ingat dosa orang tapi lupa dengan dosa diri sendiri. 10. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang meninggal tapi lupa satu hari akan datang yang jadi jenazah adalah kita. Beres dah Bu? Naon? Eta panjang Ustaz. Ngomong-ngomong sudah kenal dengan penceramah belum? Pantesan masih pada bengong. Aduh, alhamdulillah. Ada yang bilang ganteng, tapi sayang bukan seorang gadis.
Ibu, Bapak, nama saya Cecep Maulana. Kalau di Trans ada Ustadz Maulana. Beda. Jamaah. Nah, itu Ustadz Maulana. Kalau ini bukan jamaah. Mustami. Jawabannya Eywah. Beda. Jadi Eywah itu bahasa Arab. Artinya sarua bae. Eywah. Apa, Bu? Ewa. Tes. Mustami. Ewa. Mantap. Mustami. Ewa. Tadi ulah hilap kamari abi ceramah di Garut. Mustami. Allah. Lain ewah jadi Allah. Jangan lupa, Bu. Jadi kalau ibu nanti di tanah suci mau ngomong yes, oke, ewah. Begitu. Saya doakan ibu-ibu ke tanah suci semuanya ibadah haji. Saya doakan semuanya bisa ke tanah suci. Amin. Amin. Osok nabung. Hese. Amin, amin. Karena nabung, boro-boro maka ke Jakarta deh, saya itu nabung. Ibu, yang pertama supaya doa kita dikabul Allah, kenal Allah tapi kau tunaikan hak Allah. Karena sering kita berdoa tapi tidak dikabulkan. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya, malah beginimu. Ya Allah, lunaskan cicilan motor saya, malah disita. Ya Allah, apa kena tadi kabul? Apa yang membuat doa kita? Nih, kenal Allah tapi tidak tunaikan hak Allah. Malas kalau melakukan kewajiban. Dipanggil presiden, langsung kita menghadap. Malah sebelum waktunya kita sudah siap. Senin diundang SBY jam 12. Sabtu ibu geus nginep di Jakarta. Di bumi uak. Kerudung nage lengkap, nganyuk heula. Hayang anyar, kenapa? Dipanggil presiden. Tapi dipanggil Allah, orang kerek ngahadap saenggeus 2 jam setengah. Lohor setengah 3. Asar genep kurang saparapat. Maghrib 7 kurang 5. Subuh pahili jeung salat duha. Cek datang teh rajin unggal dinten salat duha. Bawa soraan iya mah subuh. Nah, mau kita diperhatikan Allah, pertama kita harus semangat dengan kewajiban kita, hak Allah. Salat siap, azan wah langsung, luar biasa. Jadi bagaikan komando tuh azan, harus siap pasukan, membuat saf yang rapat. Allahu Akbar, indah. Dua, alimtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnata. Kau katakan cinta kepada Rasul tapi engkau tidak pernah mencontoh sunnahnya. Maka kita mengadakan maulid ini, mudah-mudahan kita semua dicatat orang-orang yang cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas kita. Luar biasa nih cinta kita kepada junjungan kita. Kita belum pernah lihat wajah Nabi, kita belum pernah dengar suara Nabi, tapi begitu nama Nabi disebutkan, bergetar hati tidak karena cintanya kepadanya. Maka kelak Nabi akan memanggil kita golongannya, mudah-mudahan amin. Luar biasa nggak Bu? Ikhlas. Boleh saya cerita tentang ikhlas? Saya ada sedikit cerita nih. Waktu kecil, almarhum ayah saya sering ngasih kenang-kenangan sama saya kaset dakwah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Waktu kecil saya sering Bu, ngikutin apa yang diomongin sampai satu kaset. Maaf. 2 kaset. Dihafalin tuh lagi kecil. Sampai saya punya cita-cita, kapan saya bisa salaman dengan Pak Kiai Haji Zainuddin MZ tiap ada tablik akbar.
Waktu itu saya paling depan, hoyong tiasa sasalaman. Mune hese. Tos ceramah itu tiasa salaman sareng nini-nini. Dugi ayeuna cecep idola nini-nini. Apa yang terjadi? Saya baca pengumuman di koran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 7 tahun ketiasa sasalaman. Saya baca pengumuman di koran, ikutilah lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Wah, kalau saya dapat piala ini pasti tiasa sasalaman. Makanya dibagi piala tuh sasalaman. Makanya yang bagi piala di alun pun hop hop. Bagi piala sasalaman. Ah, ikutan ah, pesertanya 100. Oh. Saya kebagian nomor 57. Oh. Kata panitia, Cecep Maulana, peserta 57, silakan tampil. Saya disuruh pidato di payunan Pak Zainuddin MZ, Bu, jantan juri. Eta mah tuur Bu noroktok. Tuur nuhu tuhu jeung mukengka misah. Oh iya. Emang sami ibu kayak nyambung ibu. Mau nyambung hese atur dan. Ambillah. Saya bilang begini ibu. Cecep Maulana, peserta 57, silakan tampil. Pidato. Saya bilang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi perlombaan. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan dalam salah satu iklan di RCTI, hakikat puasa membentuk manusia bertakwa, intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka kalau kita diberi kawasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo yang kurang mampu. Iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama dengan larutan penyegar cap kaki 3. Ibu-ibu, Pak Zainuddin melambaikan tangan. Sini, nak, nama kamu siapa? Cecep. Jadi ngaletikan daerah atau ibu. Namanya nggak jawab sarwa mirip. Nama kamu siapa? Cecep, Pak. Kayak panitia lihat di mana gitu. Kamu sama dengan anak saya, namanya Haji Fikri. Sering ibu lihat suaranya juga mirip, Bu. Betul tidak, Bu? Di Titiwan. Haji itu anaknya paling gede. Haji, alhamdulillah. Semua anaknya Haji. Istrinya ibu Haji. Pamana, uwana, eta sadayana, tatanggana, ngutos ke Mekah. Haji. Ibu-ibu kayak dia nunggange kerudung hijau, hejo. Hanya hijauan. Betul. Betul. Mau nunggange acup merah? Merah acup. Nah, jadi baru. Ibu, terus ngobrol lah. Saya bisik-bisik sama beliau. Ya tuh sih. Maaf Pak, ada apa nak? Tasnya. Boleh saya silaturahmi ke rumah Bapak? Oh, silakan. Tapi jangan lupa telepon dulu. Ya. Takutnya saya lagi ceramah di luar kota. Oh ya Pak, dikasih nomor handphone Pak. Barangkali Bapak perlu nomor handphonenya? Ada. Ibu-ibu, saya telepon. Bapak Datang ke mana? Jakarta. Tadi coba. Sudah janji. Datang ke sana, masjidnya besar. Ibu lihat sendirilah, sering kita lihat di masjidnya. Jadi pertama orang kalau mau sukses, perhatikan masjid. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, saya datang ke sana. Saya ini bukan siapa-siapa. Tapi beliau seperti menyambut. Oke. Cecep dari mana? Silakan masuk dulu. Padahal saya bukan orang kaya. Saya bukan pejabat tinggi. Saya bukan penguasa. Lempeng. Kalau kita ingin sukses,
kan yang gede. Jangan pernah mengecilkan orang kecil. Maka saya sarankan kepada semua calon-calon pemimpin di negeri ini, bupati kah dia, gubernur kah dia, menteri kah dia, presiden kah dia, jangan pernah mengecilkan orang kecil. Rakyat harus menjadi prioritas utama. Kalau negeri ini ingin makmur, harus buat program yang pro rakyat, bukan pro orang-orang kaya di negeri ini. Kebanyakan pembangunan itu mikir ini buat orang kaya. Lebih dulu miskin masuk ke rumah sakit, maaf, tidak bisa. Bayi kembar meninggal gara-gara apa, Bu? Tidak ada uang. Tidak boleh seperti itu. Lihat Umar bin Khattab ketika kedatangan orang-orang besar, dia memberikan roti dengan keju. Lalu kata Umar, ini buat siapa? Buat Anda, wahai khalifah. Ini makanan rakyat di negeri saudara. Bukan. Ini makanan pejabat, makanan orang kaya, makanan bangsawan. Rakyat nggak mungkin makan makanan ini. Ini makanan enak, khalifah. Oh, bungkus lagi. Pergi kalian. Kalau rakyat kalian sudah bisa makan roti ini, baru kasih saya. Jangan datang lagi sebelum rakyat kalian makan ini. Allahu Akbar. Ini khalifah. Sampai Umar bin Khattab meninggal dunia, rumahnya itu digadaikan untuk bayar hutangnya. Padahal dia khalifah, tapi banyak hutang. Gara-gara apa? Mikirin rakyat. Zaman sekarang orang kalau jadi pejabat mikirin dulu rumahnya banyak. Setelah rumahnya banyak, rakyat susah, biarin mati juga. Yang penting saya kaya, padahal harta tidak akan pernah dibawa. Betul? Jadi jangan meremehkan orang kecil. Mulai sekarang, Bu, kita hormati siapapun, jangan sampai kalau orang kaya, dan mau Pak. Tapi kalau miskin, sadar ya. Mau miskin, mau kaya, jangan. Allah. Presiden tanya, harga Monas, tidak tahu. Menteri tanya, harga Monas, tidak tahu. Jokowi tanya, harga Monas, tidak tahu. Siapa yang tahu harga Monas? Tukang ojek. Tukang beca. Mang, Monas berapa? 3.000. Lebih hebat. Jadi wanian sahabat. Wanian tukang ojek. Untuk pemimpin ayeuna kudu tukang ojek. Tapi lebih wani orang Neglasari. Dakwah wae wani di dalam kereta api. Tepuk tangan untuk pemberani kita di belakang. Dan pernah saya ceramah di dalam kereta api kok. Kita jihad bener-bener. Jihad bener-bener. Kalau orang berjam dakwah di kiam itu. Siap ayah kereta nyasar. Ya walaupun tadi angin bisa wae kereta nyasar. Pada dia ceramah. Jadi siap-siap pada kereta teluncak. Luar biasa. Bentar dah, ini kalau salah. Duh, atur nuhun. Lagi pelong weh tuh. Ibu kantos ngaleueut di pelong sakampung. Ngadeg-deg ibu. Ngadeg-deg atuh dia ngaleueut di pelong sakampung. Nengi nyumput. Aduh ya guru pasina. Dia teh aya. Ya kali ewang tokoh-tokoh ya.
punten ibunya ya. Haus. Kita tadi rasa ngaleut tuang mah 2 kali. Ini ngadoa. Mudah-mudahan sahibul hajat, sahibul bait nu nyiapkeun cai ieu. Keluarga besar Haji Syukron, keluarga besar Haji Nurdin, sadayana sampai cucu-cucunya nu nyiapkeun cai ieu sini catet lebat surga. Ibu-ibu nu ninggal cai ieu sini catet lebat surga. Bapak-bapak nu ninggal cai ieu sini catet lebat surga. Amin. Pemuda-pemudi barudak nu ninggal cai ieu sini catet lebat surga. Amin. Hiji deui ulah hilap urang doakeun jalmi anu nembe ngaleut cai ieu. Urang doakeun si lebat surga paheulana. Aing mah teh diaminah. Dari ibu-ibu amin. Pak Haji Syukron amin, Pak Haji Nurdin amin, ya abdi ka surga teh diaminan. Nya meureun aya pangheulana. Urang ka surga sasarengan amin ya rabbal. Aduh, indah teh Bu. Indah urang ka surga sasarengan. Luar biasa. Nanti ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Hoyong teh Bu. Saha eta jalmi nu masuk surga tanpa hisab? Jalmi anu cinta ka junjungan urang Nabi besar Muhammad. Jalmi anu cinta sareng Quran. Eta jalmi anu lebet surga tanpa hisab. Tapi aya oge jalmi nu lebet neraka tanpa hisab. Hoyong eta jalmi anu tidak mau menjadikan Quran sebagai pedoman dan kecinta ka Nabi. Amit amit. Leres dah Bu. Makanya nih maulid ini nih nambah kita cinta kepada junjungan kita. Oh, kalau kita lihat berfigur kepada figur Nabi, Allahu Akbar. Nabi itu suami yang romantis. Banyak orang tidak tahu kalau Nabi minum setengah diminum Nabi, setengah lagi diminum istrinya. Coba dipraktekan, insya Allah irit. Kang hiji irit, tidak ada yang mubazir. Muka dua naon kebersamaan suami istri. Maka panggilannya pun adalah panggilan saya. Ya Hunaira wahai pipi yang kemerah-merahan. Nah, ayo urang mah meuni jujur pipi peot-peot. Naon genut? Allahu Akbar. Nabi pulang malam, istrinya tertidur ketuk 3 kali nggak dibuka. Bukan marah-marah, hamparkan sorban tidur di lawang pantok. Malah pernah Nabi dikasih minum, Aisyah lupa air minumnya bukan dikasih gula tapi uyah, dikasih garam. Nabi minum Bu, kabayang atuh Pak, cai sagelas, uyah 2 sendok. Mun urang kumaha Bu? Molotot. Tapi Nabi Bu tidak menunjukkan wajah keasinan. Kenapa? Takut menyinggung istrinya. Diminum. Minumanmu tidak ada duanya. Udah asin pisan. Aisyah menunggu karena setengahnya lagi untuk istrinya. Kalau diminum istrinya ketahuan asin. Nabi menahan-nahan. Biasanya matara direbutnya ku Aisyah itu gelegu meleleh. Ya Rasulullah, saya tidak tahu tadi memasukkan garam. Tidak apa-apa sayang. Allahu Akbar.
Kamu suami orang juga gitu. Cuitan. Laras tuh, Bu? Laras. Coba mulai sekarang kita bentuk rumah tangga yang terromantis dalam ini. Ingat, Bu, suami ibu adalah pilihan dari Allah. Bermiliar-miliar manusia, hanya dia menjadikan pasangan kita. Luar biasa. Istri juga. Makanya Allah ngasih bidadari kepada kita. Hai para suami, ada dua. Pertama adalah ibumu, yang kedua adalah istrimu. Ingin diperbaiki ekonomi, muliakan kedua wanita ini, maka kau akan mendapatkan surga dunia dan surga di akhirat nanti. Allah. Laras sama. Nih figur suami Nabi. Sekarang bagian istri. Aisyah, Fatimah pernah nanya sama Nabi, ya Rasul, siapa wanita yang pertama masuk ke dalam surga? Nabi bilang, wanita yang pertama masuk ke dalam surga, nama awalnya Siti, nama terakhirnya ujungnya A. Cek Fatimah teh, apakah Siti Khadijah atau Siti Aisyah atau aku Siti Fatimah? Ternyata kata Nabi, Siti Muti'ah. Sah. Sukan teh Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah, nah Siti Muti'ah. Ya Rasul, siapa? Hidup di zaman apa? Hidup di zaman sekarang. Hah? Orangnya masih ada? Masih ada. Saya kok nggak tahu. Tanya suamimu. Ali dia tahu. Suaminya kenal ya. Nanya sama suaminya. Suamiku apa istriku? Rasul bilang wanita yang pertama masuk surga Siti Muti'ah. Kau kenal? Oh tahu. Kau tahu suaminya? Tahu. Aku tahu. Engkau juga tahu, pernah ketemu. Siapa dia? Ingat waktu ke pasar kita beli gandum 2 karung. Orang yang ngangkut gandum dari pasar ke unta kita, itu yang 2 karung. Iya. Kamu tahu orangnya? Ya, kuli panggul itu. Iya. Nah itu suaminya. Jadi suaminya kuli panggul di pasar. Betul. Suaminya kuli panggul di pasar. Tapi istrinya masuk surga duluan. Iya. Coba kau datang ke rumahnya, cari resepnya. Kenapa dia bisa ke surga duluan? Lebih dulu dari istri Nabi dan anak Nabi. Kalau masalah tingginya derajat surga ya belum tentu. Yang penting duluan. Cecep kelas 1 SD, Asep kelas 6 SD misalnya. Cecep masuk kelas duluan ya tetap. Nu gede mah kelas 6. Jadi dia bisa masuk duluan. Apa resepnya? Datang dia ke rumahnya. Bawa anaknya Hasan yang kecil. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datanglah dibuka pintu, kaget atuh Bu, teu kaget kumaha. Putri Rasulullah mengunjungi. Sok ibu ayeuna punten ya mah pilih ibu di zaman eta. Kedatangan putri Rasulullah. Kaget tuh Bu. Kaget boro-boro putri Rasul. Minantu SBY we di depan pintu. Kaget tuh Bu. Kaget pasti salah ya. Ada apa? Hah? Minantu SBY? Iya putri Rasul. Ngobrol panjang lebar. Aduh, anjir sekali kau berkunjung. Alhamdulillah. Ngobrol, tapi di lawang pantok. Aneh, tidak disuruh masuk. Maaf Fatimah, saya tidak bisa membuat kau masuk rumah. Kenapa? Suami saya berpesan, kalau tidak ada di rumah, tidak boleh ada laki-laki masuk. Oh, saya kan perempuan. Iya, tapi umpamu anak kamu Hasan laki-laki. Ini masih kecil. Udah anggapnya laki. Saya takut salah. Pokoknya pesannya tidak boleh ada laki-laki. Saking memegang teguh amanah suami. Makanya kalau ibu ingin ke surga, awas Bu. Amanah suami jangan sampai. Apalagi kalau sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada suami. Oh, kalau gitu saya pulang lagi. Bilang sama suamimu aku mau datang dengan Hasan. Ya. Besoknya datang lagi. Mau pergi. Husain nangis.
Dibawalah Husain, datang lagi, nggak bisa masuk juga. Kenapa? Maaf, kemarin aku bilang sama suamiku Hasan dan engkau mau datang, Husain belum bilang, jadi nggak bisa masuk. Oh kalau gitu bilang besok saya datang lagi, Hasan, Husain dan Fatimah datang. Siap, besoknya datang lagi baru bisa masuk. Setelah masuk, maaf Fatimah, saya tidak bisa panjang-panjang ngobrol, tapi kau jangan dulu pulang. Kenapa? Aku mau kedatangan tamu yang istimewa. Oh siapa? Sebentar lagi suami saya datang. Allahu Akbar. Suaminya mau datang pulang dari pasar, disambut seperti nyambut lebih dari anak Rasul. Disiapkan bajunya yang rapi, wangi tubuhnya secantik mungkin. Begitu suaminya datang, senyum dia, suamiku, sun tangannya, Allahu Akbar. Keningnya dicium sama suaminya, luar biasa. Dia bawa di tangan kanannya kipas, di tangan kirinya handuk. Diusapnya dengan handuk itu keringatnya. Kemudian dikipasin. Ibu hoyong ke surga, isukan siap-siap meser kipas. Suami diberi. Ah, zaman ayah nama ayah kipas angin, pencetnya, ibu-ibu, awas ya, ini jangan hanya diterjemahkan letterlock, tapi lihat, membahagiakan pasangan. Ini penting. Dan berlaku kebalikannya, suami sama istri juga begitu. Lalu apa yang terjadi? Pas mandi, disiapkan handuknya, lalu kemudian suaminya diantar ke kamar mandi. Bayangin bu, diantar seperti orang nggak tahu kamar mandi. Dibuka pintu kamar mandinya, diantarkan masuk. Yang aneh, itu istrinya ikut masuk kamar mandi. Fatimah melongo, ternyata terdengar suara itu suami nak dimandiakan. Kejebur, ibu belum ke surga, siap suami dimandiakan. Ibu-ibu, Allah Akbar. Pantas dia ke surga duluan dari saya, katanya. Betapa hebatnya membahagiakan suaminya, merhatiinnya. Allahu Akbar. Disiapkan makan, selesai makan, dia ke kamar. Saya kaget, kata Fatimah. Ternyata Siti Mutia bawa cambuk. Cambuk seperti orang mau menghukum cambuk. Hah? Nah suami narang dikacau. Ternyata bukan. Selesai suaminya makan, suamiku, apa istriku, bagaimana makanannya? Enak, alhamdulillah. Barangkali makanan yang kusiapkan tidak enak, atau pelayanan saya mengecewakan kamu semalam. Ini cambuk, tolong cambuk saya, daripada saya dicambuk Allah nanti di yaumul akhir karena tidak membahagiakan pasangan saya. Itu cambuk bukannya dibuat cambuk, diambil suami dilemparkan jauh-jauh. Mana mungkin aku mencambuk bidadari yang Allah turunkan ke dunia ini. Aku sangat cinta kepadamu sayang. Allah luar biasa. Sweet potato. Mulai sekarang ibu kalau suami datang siapkan dengan sebaik-baiknya kunci surga, senyuman yang ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, cek suami dek kunaon ya pemajikan aing jadi kieu ya. Tara-tara jauh nyengir. Jangan-jangan ada bagian gangguan saraf nih. Tidak, suamiku kemarin dengar ceramah Ustadz Cecep. Berikan kunci surga, senyuman ikhlas pada suami. Oh, syukur gitu mah. Nyai, wayahna sing sabar. Ah, gue sabar kieu mah duitan. Balik di pasar jual sabar wae, duitan ya. Kunaon gitu kan? Nyai eta nyai. Dagangan teh bae ka sawah. Jadi akan teh boga duit. Ah, teu naon kan. Ieu we wayahna jambalanya sabaraha? 10.000 sataun.
Ibu jawab jujur, jujur. Belanja 10.000 satahunan, senyum jangan dulu. Senyum mau. Senyum manyun. Nah, iya salah nate. Sabaraha Kang? 10.000. Kanggo sabaraha lami? Satahunan. Senyum surga. Buru-buru ke pasar, meser kalender. Kalender aya nu 10.000. Kang ngena sabaraha lami? Kang, alhamdulillah si akang teh cekap satahunan. Menang naon nyai? Ieu kalender pilih akang lapar letaka. Moal CF satahunan. Ulah pasea wae lieur geus Bu. Suami berantem ngejelek-jelekin istri, istri ngejelek-jelekin suami di depan anak, anak teh jadi lieur paingan abi goreng. Mulai dari sekarang, baik kita jaga martabat kita. Sebaik-baiknya di antara kalian kata Nabi adalah laki-laki yang terbaik bagi istrinya. Allahu Akbar. Tiga. Akaltum nikmat Allah wa lam tu'atu syukra. Sering kau makan nikmat Allah, tapi engkau tidak pernah mensyukurinya. Hati-hati Bu. Kita nih harus bersyukur. Ustaz, gimana Ustaz caranya? Jangan lihat ke atas kalau soal ekonomi. Yang punya kijang jangan lihat Alphard. Yang punya motor jangan lihat kijang. Tapi lihat ke bawah. Yang punya kijang, alhamdulillah, walaupun kijang butut ge masih punya mobil, batur mah kana motor. Yang punya motor, alhamdulillah, nyicil oge. Tetangga abi kemana-mana pakai sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah, ayo tetangga kemana-mana lempang. Lu lempang, alhamdulillah, tetangga abi tegaduh sampean. Lu temoga sampean, alhamdulillah, tetangga abi boga mobil, tapi temoga umur. Jadi terus alhamdulillah, laras apa? Alhamdulillah. Syukuri. Saya kalau lihat cermin, lihat di cermin. Ini apa Bu namanya? Halis. Ini? Enggak, di atasnya? Rambut. Menitaram. Ya pami ibu ngelem cecetnya pilih hilap, ustaz hilap deh kadek mana anu tarang. Oh. Rambut dengan halis. Coba pikirin, mungkin akarnya nyambung, tapi halis temanjangan juga rambut. Betul. Tuh Allah teh sayang, syukuri. Cobalah mengku Allah dibikin eta halis manjangan juga rambut. Repot tuh Bu. Cecep ge dakwah gitu. Punten ieu rada ngahalangan. Kapaksa kudu ditalian heula. Laras teh. Syukuri. Saya mau nanya sama Ibu, jawab dengan kompak. Hoyong bunghar. Tapi huntu leuleus. Jika tali rakia lebat rumah makan Padang, Bang, kikil geus aya usaha piring, kikil jeung nasi dari pelong we. Kunaon Ibu teu dituang? Ieu huntu leungit. Aduh. Alhamdulillah. Syukuri gigi keras, rezeki halis temanjangan, rezeki soca tiasa ninggal, rezeki anak sehat, suami bagus, suami goreng, rezeki. Syukuri punya suami jelek,
kalau suami jelek biar 50 tahun insya Allah mau berubah. Istiqomah. Biar jelek wajah tapi ganteng hatinya. Buat apa ganteng pejabat tinggi wajah santri tapi kawin 4 hari. Tidak boleh menyebutkan nama. Ibu-ibu, aduh. Makanya syukuri suami kita bukan pejabat, tidak terlibat korupsi. Leres Bu? Oh, korupsi naon di sawah. Korupsi belut. Jukut. Teong. Makanya syukuri ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nih, maaf. Cecep bisa bicara, Allah ngasih otak. Ibu bisa dengar ceramah saya, Allah ngasih otak. Berfungsi normal, syukuri. 1 mili saja oleh Allah diambil. Sat, amit. Cecep mau biasa nyarios. Kikieuan. Ibu ge mau biasa ngadangu, dicabut ku Allah masa milu kikieuan. Jadi ceramah teh nu ceramah jeung orang kikieuan. Nu ngonang sami nu kajemput kikieuan. Otak, eta mah parah, amit ya banyak. Nu leutik we. Gaduh panyawat saraf tiap 5 menit nyarios kiri dari puha tuh. Kiri. Jadi saraf, kiri. Tiap 5 menit. Ripuhna pas naik angkot. Kerenge slide lebat kiri. Di dia ibu, sanes film. Maksud ibu tadi kiri. Aduh, abis teh gaduh panyawat saraf. Jadi tiap 5 menit nyarios kiri atau kumaha atau Bu. Ya pokoknya mah lamun abdi nyarios kiri tong dianggap oh siap. Ayo nepi tujuan ke pasar baru kiri. Dan tadi eureun ke kiri terus we gas. Kiri bukti tarik. Sang supirna dicekek. Kakara orang di leuwih panjang. Rek mesir kururung jadi dodot. Ribu tuh Bu. Coba itu gara-gara kiri leres tuh Bu. Atau tiap 3 menit mengeluarkan jurus pencak silat. Biasa we makan mah tidak nu geulis. Nanti tiap 3 menit. Liar pun ke pasar diharapkan tukang pinang. Bukan tukang pinang mau bedog ya. Ketika tukang pinang gara-gara jurus pencak. Ribu tuh Bu. Masalahnya rezeki kita lain atau sungkul. Ka suami teh jangan hanya masalah wah itu dong mana uang itu rezeki tidak selamanya berbentuk uang. Sehat atau rezeki. Aduh, tuh nikmat. Makanya syukuri. Untung orang napas temayar. Coba lamun napas 3 pulsa. Kalau digratiskan napas, gara Bu? Coba lamun orang ngarehat kudu mayar. Karunya jelema miskin. Napas mangirit. Kunaon Aduh harus. Jadi lebih ngarehat ke saya. Karunya ketelapakan. Da kabulan mama ya napas teh Bu. Leres mau kabulan mama ya leres teh. Nyanak oksigen. Maya. 3 pulsa. Orang nyarios kan maya leres teh. Tapi ieu mah ulah dibeja-bejanya Bu. Ieu naon ribut nyarunya. Cecep tos gaduh teknologi. Handphone jenis apapun, kartun naon oge. Pulsana moal sehat. Sabar. Nunggu teh mah galak. Jika mau mereka gabruk, itu jadi siun.
Jadi lamun ke ngolam deui nya, ieu teh nu mana? Anu tara. Terang naon. Bu, yang terang tuh Bu? Jadi handphone jenis apapun, kartunan naon, pulsana mau CS. Tapi biasa komunikasi. Yang salah. Cuma masalahnya hanya jarak. Jadi entong tebih teuing. Ya paling 2 meter lah. Nyarios we langsung. Teguru pakai telepon masa kartunannya. Lalu tuh Bu. Ayo nu tangartikeun ya. Ayo nu ngawulang naon maksudna akeun we eta ka ditayangan deui. Awas. Nih, penting saya lanjutkan. Syukuri. Nikmat yang Allah berikan itu luar biasa. Makanya rezeki itu alhamdulillah. Hai, mulai dari sekarang rezeki tidak selamanya berbentuk uang. Malah umur saja. Baru tadi musibah. Betul tidak Bu? Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan yang dapat musibah Allah terima amal solehnya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Ini harus jadi perhatian pemerintah nih. Harus lebih lagi tegas dengan pengawasan truk-truk. Ya benar ya Kak? Tonton. Jadi kadang-kadang di orang kumahanya bebas sepertinya teh. Erek bener, erek kentu, erek kayak reman, erek kentu. Tidak boleh lagi seperti itu. Harus ngawasi. Ini penting nih, kalau sudah nyawa kayak begini kan, ini bukan jumlah yang sedikit ini yang meninggal dunia ini. Allahu Akbar. Ngeri saya. Tadi dia habis tadi oke kasupir teh. Dasar utang ge sieun tuh. Ayo mau enak ini mah. Bisa ibu ngebalikun aku. Menit itu ibu anak. Ibu Allah Akbar. Nih, makanya mulai dari sekarang syukuri, alhamdulillah. Jangan lagi menyesali ekonomi yang kurang. Karena banyak orang yang hidupnya bergelimang harta, stres. Raffi Ahmad, Lil Raffi Ahmad enak di BNN, enak di rehabilitasi katanya. Aduh, pusing, dibuat-buat, bingung. Makanya Anas Urbaningrum, Anas, coba, padahal uang banyak, betul tidak? Eta Anas, sadang Najarudin, bohong lama sobat pisan nanti. Ayo nama, silih habok, begitulah politik. Jadi kita tuh jadi berpikir, hidup teh kayak begini. Makanya hidup mah sementara, hanya panggung sandiwara. Cuma perannya oleh Allah, rek berperan jadi naon. Mau berperan ahli surga, silakan. Atau mau berperan jadi ahli neraka. Mau ahli surga, nanti masuk surga. Ahli neraka, bakal jadi masuk neraka. Allahu Akbar. Nauzubillah nih. Makanya mulai dari sekarang kita merenung. Nih, hidup hanya sautak. Cek guru saya mah, cek. Hidup dalamnya sautak. Jadinya sautak. Lahir, hidup, mati. Gitu. Lahir, hidup, jadi sautak teh eta hidup. Tahu meninggal. Lara tahu? Orang ya tinggal nungguan nama, Bu. Makanya pemuda lamun aya nu ngajak mabok katakan tidak. Ayo maknya anak muda tuh mabok, ayo ikut geng motor nih, keren. Tidak saya tidak ikut. Kenapa? Ayo Pak, ngadu ayam Pak. Ayo.
Ibu-ibu keprok. Mulai sekarang aliman aduh hayamku naon. Hayam hirup tapi baik. Ayo joget-joget dangdut joget. Artis-artis ayo alim. Rugi namun orang guys. Karena ketiban pensil saja bisa mati. Padahal cuma 2 truk itu pensil. Anggar we ketiban pensil 2 truk kan pensil. Lah sebab mau. Aduh, meni tarik ibu Tara. Aduh, nyonah barang balem wae. Belum tampil. Nih, hati-hati mulai dari sekarang. Kita sekarang nih, kapan? Nggak kaya udah waktu teh singkat. Sepertinya Cecep baru kemarin melamar istri saya. Air mata berderai ketika saya mendengar anak saya Zahra lahir. Entah. Beda deui tema na ya. Lu mah tema anak lahir tau mah. Hari oma mau. Air mata saya nangis. Saya namai anak saya Zahra. Seperti Nabi menamai putrinya Fatimah Zahra. Zahra saya namai. Ibu-ibu, apa yang terjadi, Bu? Air mata saya berderai lagi ketika anak saya sekarang sudah, anak saya waktu itu TK, saya masukkan ke TK dengan lucunya, saya titipkan ke teman saya yang jadi gurunya. Tolong didik anak saya. Siap, Ustaz. Pergi dia, ayah, sentangan. Air mata saya berderai lagi, Bu, ketika menyaksikan anak saya di wisuda. Ini wisuda TK. Hari ibu wisuda naon? Hah? Universitas? Ayo nak kelas SD. Emang kecil akhir. Masih muda begini. Aduh, tapi amit-amitnya hati-hati, jangan bangga dengan umur yang muda, karena banyak yang muda juga. Nah, baru keluar. Karena tuh siap, makanya jangan, hei yang jadi lurah, hei yang jadi bupati, hei yang jadi gubernur, hei yang jadi menteri, hei yang jadi presiden. Mikir kalau mau korupsi, sebab harta seberapa banyak pun tidak akan dibawa kalau kita sudah itu. Hati-hati mulai sekarang. Hai pemuda mau maksiat, mikir narkoba, obat-obatan, perzinahan, mulai sekarang kita tertib. Zaman ayeuna anak gadis jam 12 penting terbalik tenang we. Hayam jam genep can pulang diteang. Masa hayam lebih mulia dari anak gadis? Tidak, anak gadis kita lebih mulia daripada hayam. Mulai sekarang udah can datang. SMS lah. Kan mau handphone. Ini telepon tadi angkat. Si ibu jadi terang Abi masieun ah. Sieun ka di Meglasari sakampung teh ya. Cek palurah teh kunaon warga abi jadi di dieu. Eta gara-gara usaha Cecep di Bandung. Ayo tuh orang ulang cek lurah teh. Ayo pakai lurah sarua deh. Aduh, haus.
Ibu-ibu, qultum inna syaitan aduwukum wa wafaqtum. Kau katakan setan musuh, tapi engkau sering bersepakat dengan setan. Nah ini nih. Setan itu beraninya cuma ngebisikin kita. Jadi sebenarnya setan itu sangat mudah. Malah kalau azan itu setan lari, takut. Tapi beres azan balik deui. Apa lagi? Qultum innal jannata haqqun wa lam tasta'ibil haqq. Kau katakan surga benar, tapi engkau tidak pernah meniti jalannya. Mulai di ayeuna, yuk kita raih kunci surga. Tuh tadi, jangan jauh-jauh kunci surga. Ada di rumah kita. Suami, kunci surga bahagiakan istri. Istri, kunci surga bahagiakan suami. Suami istri, mau ke surga. Jadikan anak-anakmu anak-anak yang berguna. Isi dengan ilmu. Allahu Akbar. Itu kunci surga. Jadi jangan jauh-jauh. Kita ngajarin anak Al-Quran. Itu sudah membuat. Bu, ibu jangankan ngajar anak. Nyiapin cai kopi yang suami. Ibu sudah disiapkan istana di surga. Jadi dipikir-pikir ibu teh istana aja seueur di surga. Man tinggal lebat ngumpul. Istana ada coba. Nanti melewati jembatan Sirota selamat. Udah selamat jadi istana. Allahu Akbar. Indah. Makanya kita tinggal selamat. Cinta dengan Al-Quran. Nih luar biasa. Qultum innan nar hakun walam tahribu minha. Kau katakan neraka benar, tapi kau tidak pernah lari darinya. Qultum innal mauta hakun walam tasta'idu lahu. Kau katakan mati itu pasti, tapi engkau tidak pernah mengumpulkan bekalnya. Jadi mulai di ayeuna urang teh kumpulkeun bekal kanggo kematian, bekal akhirat. Urang teh bakal maut. Laras Bu? Aya nu maut husnul khatimah, aya nu maut su'ud. Aya nu maut sae, aya nu maut goreng. Jami hoyong maut, can waktuna maut moal. Moal. Aya nu bunuh diri teh jadi-jadi. Gantung diri talina pegat. Heuh da gantung diri make tali rapia. Ngajleng di loteng nyangsang dina popoean. Ditenggelan ku nini-nini. Gara-gara mana popoean aing jadi out-outan. Lain maut ngaron bareng ngapoe ditenggelan ku nini-nini. Nggak mampai gon. Sayina saat. Terus tungtung ngagoler dina rel kereta api. Maknya digeleng kereta teu maut-maut. Moal mungkin. Selamat tinggal dunia. Buat apa hidup tanpa cinta? Kau katakan sehidup semati. Maut encan maneh geus neangan deui. Lebih baik aku mati daripada hidup memendam perasaan yang sakit ini. 3 jam ngagoler kereta api can aya wae. Aya ge jalmi nyamperkeun uji naon bunuh diri. Ulah di dieu naku naon ti kapubur oge rel ieu mah tara dianggo. Nya mirip eta rel Neglasari. Mau teh Bu? Nangka tahu kereta api naon. Awas. Tapi orang tidak mau mati. Ibu hoyong maut. Tapi nggak lagi alim. Tapi lamun tok tas dia biasa nanaon dares Bu. Tapi biasa nanaon apa ada yang bisa nolak? Tidak bisa. Suku Maya bilang 2012 kiamat. Ayeuna tahun sareng. Kiamat itu. Oh, bukti. Teori sebelum Islam suku Maya salah. Katanya kiamat tidak, suku Maya.
tak Maya kak. Memang semenjak cerai dengan Ahmad Dhani, enak jadi kadin. Sukuna baru coba nih. Padahal mungkin cek suku Maya 80 tahun yang lalu lahir anak namanya Ahmad. Jadi 2012 kan eta budak teh umurnya 80 tahun. Lahir laki Ahmad. Gitu. Lahir laki Ahmad. Mungkin merenanya coba mati kiamat itu bukan hal yang tidak bisa terbayang untuk dahsyatnya kiamat. Namanya banjir di Jakarta wae, wah eta tsunami aya di Jakarta di basement di jika tsunami atau bu basement. Oh iya lalu tuh bu terbayang nggak di Jakarta aya tsunami kan? Mungkin di Jakarta aya tsunami. Ibu gaduh anak telan-telan. Gaduh tsunami. Beda tsunami dengan tsunami. Itu di Jakarta jika tsunami aku. Hese bu. Ke ayah cai jadi basement lieur ka mana keluar. Yujung cai. Waduh. Marawat. Coba nih kalau sudah waktunya kita nggak tahu tuh. Makanya hati-hatilah kita. Gunung kalau dalam waktu bersamaan dipisahkan dari tanah. Jadi kiamat itu begitu gunung-gunung teh ngapung. Bayangkan. Kiamat itu gunung-gunung teh ngapung. Lamun gunung-gunung ngapung, urang jami kumaha? Ngapung. Ya cicing ada teh naik gunung atuh. Kan ngapung mah gunung. Kan urang di atas gunung ieu. Paling ke jalan-jalan aura gitu. Ngapung urang. Paling mau naik gunung ngapung. Bu, itu gunung ngapung bersamaan oleh Allah dibenturkan, hancur, berkeping-keping. Planet-planet itu sudah lagi tidak berputar dengan rotasi, saling tabrakan. Bulan nabrak bumi, matahari nabrak kita, planet-planet hancur semuanya. Itu kiamat tuh. Tsunami terjadi bersamaan, gempa-gempa, itu kiamat. Jadi tanda kiamat itu planet hancur semuanya, tanda kiamat. Matahari pecah, tanda kiamat. Bulan nabrak bumi, tanda kiamat. Bu, kalau jam dinding di rumah kita, jarum pendeknya berputar 60 kali dalam semenit, itu tanda jam itu rusak. Ini kiamat, ibu. Rusak, memang. Karena ke tukang jam, Pak, dia rusak, servis. Wah, kiamat, iya kan jam. Jam nggak rusak. Oh, salah nempel tuh, nih lo pendek belah dia, bukan yang belah dia. Oh, gitu. Wah, hati-hati. Mulai sekarang, siapkan bekal kita dengan sebaik-baiknya. Ada pengusaha, Bu. Boleh saya cerita? Karyawannya 3.000. Pengusaha ini jatuh di kamar mandi. Dalam bahasa Inggris, di soledad. Kepalanya kena bak. Geger otak, keluar darah, pingsan. Langsung diopname. Ternyata dia koma. Jadi beda, Bu. Antara koma dengan titik. Lamun maot, titik. Lamun dia mah koma. Jadi koma mah teu acan titik. Maot henteu, hirup ge henteu. Koma. Kumaha keayaan koma? Hafal saha nu nengok. Jadi walaupun matanya terpejam, tahu sia nengok. Itu yang koma katanya. Malah aneh ketika dia, si pengusaha ini, kedatangan baju berpakaian putih. Makanya ibu, lamun pernah sareng jalmi baju nabodas, hati-hati.
Ditanya, Bu, saya tidak kenal, siapa engkau? Saya Israel. Engkau pencabut nyawa? Betul, masih apal dengan pelajaran kelas 4 SD. Aku pencabut nyawa. Kau kan mencabut nyawaku? Tidak. Oh, penyebut nyawa. Sekarang 24 jam lagi aku akan cabut nyawamu. Aduh, tolong malaikat jangan dulu cabut nyawa saya. Jadi kalau malaikat mau nyabut nyawa kita, itu ada perbincangan, malah tawar menawar. Wah, wah ayeuna. Itu, Bu. Ibu gengkeknya jaga. Bakal kok teh. Satu acara teh di kampus. Jangan sekarang tawar menawar. Kau memang aneh. Kasusmu unik. Unik kan? Waktumu 24 jam lagi, tapi ada ketentuan. Kalau ada 50 orang yang berdoa, maka engkau tidak jadi dicabut nyawa, diundur. 50 orang? Ya, 50 orang. Ah, gampang saeutik 50 mah tuh. Karyawan saya 3.000 tiap pagi mendoakan saya dipimpin manajer, pasti dapat 50. 23 jam kemudian datang lagi itu malaikat. Malaikat, pasti ngabari saya di cancel kan? Tidak, waktumu saja deui. Emangnya karyawan saya tidak ada yang mendoakan? Mendoakan semua. Tadi itu, entah. Nah aku naon, nu satengah ngadoakeun cepet bae. Anu satengah ngadoakeun sembuh, tapi bukan untukmu. Mereka mendoakan untuk diri mereka sendiri karena kamu menahan gajinya berbulan-bulan. Jadi tidak ada yang diterima semua karyawan. Tidak, doanya untuk diri sendiri, bukan untukmu. Kecuali 3 orang ini yang diterima. Siapa? Ingin tahu? Ya, lihat video ini. Jadi memang ayat TV agung, Bu. Disitulah ditunjukkan. Nih, 3 orang yang mendoakan kamu diterima Allah. Siapa dia? Yang pertama adalah wanita. Ternyata dia istrinya. Jam 2 malam bangun, beres sholat tahajud, ngadoa, ya Allah, sembuhkan suami saya ya Allah. Air matanya menetes. Selama ini ternyata yang begitu setia adalah istri saya. Saya tahu suami saya banyak mengkhianati saya, tapi saya sangat sayang kepadanya ya Allah. Sembuhkan dia ya Allah. Doanya menggetarkan arsy. Makanya kalau ibu mendoakan suami, ya Allah, suami saya selamatkan di jalan yang pada ke pasar, sing selamat rezekina, sing lancar ya Allah. Malaikat ibu 70.000 ngadoakeun ngaaminan. Amin. Nah ibu itu tiasa ningal. Mau ibu ningal mah ada lompat. Atau udah barada kan. 70.000. Coba bayangin. Nih luar biasanya. 2 lagi siapa? Ternyata 2 lagi. Anak kembar anaknya, walaupun kecil dan singkat, selamatkan ayah ya Allah, amin. Gitu. Tapi eta doa ngagetarkeun arsy, diterima. Jadi tiluan dengan eta. Jadi saya cuma dapat 3 orang. Kamu masih kurang 47. Waktumu tinggal sebentar lagi. Waktumu tinggal 10 detik lagi. Malaikat, kalau malaikat undurkan saya akan cinta istri saya akan cium keningnya, cium kening anak-anak saya, cinta kepada mereka. 5 detik lagi. Malaikat, tolong malaikat, beri saya waktu. 4, 3, 2, 1. Bentar. Malaikat, saya sudah mati. Belum. Hah? Tadi suara apa? Rengit. Oh. Kenapa saya belum mati? Di detik terakhir, kamu dapat 47 orang yang mendoakan. Siapa dia? Ingin tahu? Ya, nih gambarnya. Ternyata anak-anak kecil di yayasan yatim piatu. Kamu pernah nyumbang beras 1 karung?
anak-anak hafal dengan donatur, yaitu kamu. Ketika salah seorang ketua kelas membaca koran, lihat wajah kamu di koran, seorang pengusaha terkapar, 7 hari. Dia ingat, oh ini yang pernah nyumbang beras sama kita teman-teman, kita doakan donatur kita. Ternyata di kelas itu dihitung yang ketua kelasnya 47. Pas. Amin. Pas detik terakhir tadi. 1. Saatan eta langsung ke jantan tuh bersyukur. Laras dulu. Kita juga mungkin persis seperti itu. Masih dikasih waktu oleh Allah. Makanya Bu, mulai sekarang mumpung masih ada waktu, gunakan kesempatan sebaik-baiknya membahagiakan suami. Pasangan, istri, suami juga sama. Mulai besok Bu, Ibu pilih, mending suami bager, owa duit, atau loba duit tapi petit. Mending mana Bu? Mending owa duit petit. Ayah nu bager tapi tuga duit, mama hoyong naon, gelang kayu, hoyong gelang, hoyong kalung, mangga, insya Allah memboga rezeki. Mama bade mobil, mangga urang sok aya rezeki mah, meuli showroom, mun aya rezeki. Si ayah warta masuk tapi pedih. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah, anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, pasangan kita pasangan yang saleh. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan dulu pulang, jangan dulu bubar, karena saya ceramah itu 5 jam, dihitung perjalanan. Ibu-ibu, ada informasi, tolong panitia yang membawa kaset saya untuk ke panggung, ya. Jadi saya membawa VCD dakwah dan VCD, itu kan contohnya Bu. Dengan yang satu, ada yang satu biji habis. Jadi saya membawa VCD dakwah saya, nah ini ya, ini VCD dakwah. Kalau yang ini tebal, isinya ada 6 VCD. Ini buat apa Ustadz? Ini saya yang ngajar. Ini buatan saya, namanya Rumus Cecep. Jadi supaya ibu memahami Quran dan latihan tajwid. Nah, jadi disetel ya, bukan hanya kita punya film-film di rumah VCD, tapi VCD belajar seperti ini. Ini jumlahnya 6 VCD, kalau ini 1. Harganya 10.000 rupiah. Coba bayangkan, 10.000 rupiah. Hiji VCD. Upaminu iya 60.000 rupiah. Murah ya Bu ya. Kalau di kota ini 200 segini. Di sini dibuat 10 ribuan saja per kepingnya. Jadi 60 yang ini, kalau yang ini 10.000 rupiah ya. Maka ibu-ibu anu berminat, nanti ada panitia yang membantu, tolong panitia diedarkan, ditawarkan, barangkali ada yang berminat ya, silakan. Tolong kepada petugas yang ditugaskan. Nah, itu yang di belakang, tolong Pak, dari depan dulu Pak, dari depan ke belakang. Mana? Kita bawa hanya sedikit, jadi yang berminat langsung saja angkat tangan. Jangan dulu bubar Bu, jangan dulu pulang ya. Dibiasakan setelah ditutup salam baru kita pulang, kita bubar untuk mencari berkahnya. Jadi berkah dalam mencari ilmu itu adalah sampai selesai. Sampai selesai. Silakan, yang berminat hanya 10.000 rupiah saja. Mungkin seharga beli bakso 1 piring, tapi di sini bisa yang itu yang 10 rupiah adalah untuk ibu-ibu. Mangga aya keresekna gratis mohon. Ya, keresekna gratis mangga ya. Jadi ini adalah VCD untuk agar anak-anak ibu bisa
belajar, ya, bisa belajar. Karena saya dulu sama ayah saya dikasih kaset. Ayah dulu mah kaset pita ya. Kaset Pak Zainuddin MZ Sugan we ningal pisi didakwah simkuring, anak-anak ibu jadi termotivasi untuk belajar agama, lebih semangat belajar pesantren. Nah, harus begitu. Apalagi di sini disertai dengan belajar tajwid. Seringkali kita ngaus Quran teh ngaco, gitu kan? Panjang pendeknya, ya terang. Ikhfa teh kumaha ai praktekna kadang-kadang sok teleres tah. Dilatih ya, di situ ada. Di PCD belajar latihan tajwid dan memahami Al-Quran. Jadi dugikeun ka memahami Al-Quran. Jadi biasa ini hanya di tempat saya ceramah saja ini ya, di tempat saya ceramah saja. Jadi insya Allah kalau cari di toko tidak ada ya. Ini khusus dibuat ya. Yang kuning itu kaset dakwah ya. Kalau yang merah itu adalah kaset latihan tajwid. Ya. Ini penting Bu, latihan tajwid penting sekali dan juga memahami, ya, memahami Al-Quran. Jadi bagi ibu yang sudah bisa ngaji, nah pertanyaannya bisa paham nggak Quran? Nah kalau pengen paham, nah itu di sini yang merah tuh, yang jumlahnya 6, jadi lengkap dan cocok juga buat anak-anak kita, ya. Bagi yang masih dasar. Bagi yang masih awal belajar, masih terbata-bata juga, dengan dilatih insya Allah akan lebih terlatih ya. Tidak mahal ya, 10.000 per keping, tidak mahal tapi manfaatnya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sangat besar sekali artinya ya. Karena saya rasakan sendiri, mungkin kalau ayah saya dulu tidak ngasih kaset, saya nggak akan jadi penceramah seperti sekarang ya, ceramah. Tapi karena ayah saya dulu waktu kecil ngasih kaset, jadi saya terlatih waktu itu. Terlatih, pemikiran menurutan kaset tuh ya, lama-lama kan mengembangkan sendiri. Nah anak juga begitu, anak kita juga begitu. Kadang-kadang maaf, kita orang tua nggak punya waktu Bu untuk langsung ngajari anak kita, ya kan? So, apa ibu punya waktu ngajari anak ngapalkeun surat-surat? Nah, kadang-kadang kita sibuk cari uang, sibuk jaga kios, sibuk jaga toko. Jadi tetap kita pun harus ngasih. Selain itu dengan teknologi ya, yaitu kaset ini. Nampaknya sedikit lagi. Jadi bagi yang berminat secepatnya angkat tangan. Ya. Kalau tidak punya uang gampang, noel kegigireun teh namut heula 10. Karena kapan lagi lamun ka Bandung ongkos lagi terus awis. Ya, namut heula kegigireun teh namut 10, mungkin dibayar 5.000. Eta namanya pinter nya Bu nya. Silakan ibu-ibu ya. Kepada yang berminat sama petugas yang ditugaskan ya, yang ditugaskan. Ada panitia yang masih ada kasetnya? Coba panitia yang masih ada kasetnya angkat tangan, jadi supaya tahu yang berminat. Nah, kalau perlu patungan ya, yang 6 itu patungan, yang ini 30 nanti bagi 2 bisa, nanti disetel keliling biasa atau 10 ewang ke dikurilingkeun. Nah, gitu, jadi lebih menghemat ya, lebih menghemat. Silakan yang berminat langsung saja hubungi panitia yang ditugaskan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, silakan yang berminat langsung saja ke panitia yang ditugaskan, mumpung masih ada beberapa lagi yang tersedia. Baik, kita bersama-sama tutup dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan Al-Quran hidup kita akan menjadi terarah. Tanpa ilmu hidup terasa hambar, tanpa seni hidup terasa kasar, tanpa Al-Quran hidup kita akan kesasar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.